Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih di dalam kitab Faraid dari karangan Syekh Al-Hajjawi, Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadil Muqni'. Masih di dalam bab Faraid dan sekarang kita masuk pada bab At-Tashih wal Munasakhat wa Qismatit Tarikat. Ada tiga masalah yang akan kita bahas. Pertama Tashih, kemudian nanti selanjutnya adalah Munasakhat, selanjutnya adalah pembagian harta waris, eksekusinya seperti apa. Sekarang kita masih menjelaskan tentang Tashih. Ya. Tashih itu artinya adalah bilangan terkecil yang tidak ada pecahan. Ya. Karena kalau menghitung pecahan untuk harta kan akan repot. Umpamanya tanah pecahnya 2,555. Untuk hitungnya bagaimana 2,55 bagiannya dia. Ya. Maka para ulama faraid mereka membuat hitungannya yang bulat, tidak ada pecahan. Agar tidak ada pecahan tadi dilakukan sebuah cara yang dinamakan dengan cara itu dengan tashih. Nanti akan kita contohkan bagaimana para ulama faraid untuk menghilangkan inkisar atau al-kasar, menghilangkan pecahan pada bagian tersebut. Pecahan terjadi seperti apa umpamanya? Hak bagian mereka umpamanya cuma 2, tapi jumlah mereka 3 orang. Berarti 2 bagian akan dibagi kepada 3. Berarti akan ada pecahan. Ya, itu dinamakan dengan inkisar. Kalau pas bagiannya 2 dan jumlah orangnya 2, rasnya biasanya para ulama menamakan dengan ras. Ada 2 orang, bagiannya 2, ini berarti namanya inkisam. Selesai terbagi sudah. Ya, selesai terbagi. Tapi kalau tidak seperti tadi 2 dengan 3 ini tidak bisa dibagi melainkan ada pecahan. Untuk menghilangkan pecahan ini yang akan kita bahas sekarang. Bagaimana dalam ilmu faraid menghilangkan pecahan tersebut. Qala al-muallif rahimahullah, idza inkasara sahmu fariqin alaihim darabta adadahum in bayana sihamahum aw wifqahu in wafaqahu bijuz'in kathuluthin wa nahwihi fi aslil mas'alati wa awliha in alat fama balag sahhat minhu wa yasiru lil wahidi ma kana li jama'atihi aw wifquhu. Apabila ada pecahan pembagian fariq, pembagian setiap kelompok, maka apa harus dilakukan? Darabta adadahum, maka engkau kalikanlah jumlah mereka, jumlah orangnya, in bayana sihamahum, jika terjadi tabayun, yaitu tidak bisa dibagi dan tidak bisa ada artinya dua-duanya bilangan ganjil sehingga tidak habis dibagi bagian mereka. Atau wifqahu in wafaqahu bijuz'in, atau tawafuk itu bisa dibagi dengan bagiannya tapi tidak habis juga. Kalau habis namanya tamathul atau tadi tadakhul, habis atau inkisam, habis dibagi. Seperti sepertiga
seperti sepertiga dan seumpamanya. Dikalikan itu fi aslil masalah. Jumlah kepala, jumlah orangnya dikalikan kepada asal masalah. Wa auliha in adat, dan jika dia terjadi aul, maka dikalikan dengan hasil aul. Fama balagha sahhat minhu wa yasiru lil wahidi ma kana li jama'atihi aw wifquhu. Maka apa yang hasil dikalikan dengan jumlah tadi kepada asal masalah atau kepada KPK-nya, maka itu menjadi tidak ada pecahan, sudah jadi tashih namanya. Sehingga bagi masing-masing jumlah atau individu, dia mendapatkan bagian keseluruhan, ya, artinya umpamanya bagian ini adalah 2, sedangkan mereka ada 3, tidak bisa kan? Sehingga 2 dikalikan dengan asal masalah, sehingga nanti bagi masing-masing kepala yang 1, 2, 3 orang tadi mendapatkan 2, 2, 2. Antum nggak terbayang, saya yakin. Nanti sabar dulu, nanti akan kita contohkan. Au wifquhu, atau bagian yang bisa dibagi tadi yang menjadi hak bagi masing-masing kepala tadi. Masya Allah, bagi kepala. Coba kita jelaskan, syarahkan seperti yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Mumti' Syarh Zadul Mustaqni'. Seperti apa beliau menjelaskannya. Ya. Kita lihat di whiteboard. Syekh mencontohkan, bila seseorang wafat, ahli warisnya suami dan 5 orang paman. Seorang wafat, ahli warisnya hanyalah ada suami. Berarti yang wafat adalah wanita, ya, istri. Kemudian 5 paman. Paman dari yang wafat ini. Pembagiannya seperti apa? Suami kalau tidak ada far'ul waris, yang meninggal tidak ada anak, mendapatkan setengah, kata Allah. Paman mendapatkan sisa. Berarti 2 ini yang kita jadikan asal masalah. 2. Ini 2 dibagi 2, 1. 2 dikurang 1, hasilnya sisanya berapa? 1. 1 ini dinamakan tadi dengan saham, bagian. Ternyata saham bahasa Arab. Antum jual-jual saham bahasa Arab. Bagian sahamnya yang 1 ini yang akan dibagi untuk berapa orang? 5 orang. 1 akan habis dibagi 5? Tentu tidak. Tentu tidak. Kalau kita rincikan di sini, tapi nggak apa-apa, di sini cukup. Ya, maka 1 dengan 5, 5 bisa dibagi dengan, dia bilangan ganjil, tidak bisa dibagi 2 atau dibagi 3 atau dibagi 4. Hanya bisa dibagi dengan jumlahnya sendiri, itu dibagi 5. Ya, kalau tidak bisa dibagi, namakan ini tabayun. Yang 5 ini, apa yang kita lakukan? Kata mu'alif tadi, kau kalikanlah jumlah bilangan orang ini kepada, karena dia tabayun di sini. Kalau di sini 5, umpamanya 5 di sini, selesai sudah inkisam. Tidak perlu kita lakukan tashih. Tapi ternyata di sini kan bukan 5. 1. Ya. Maka apa yang kita lakukan? 5 kita kalikan dengan 2.
Hasilnya sama dengan 10. Kemudian masing-masingnya dikalikan dengan 5. 5 ini berarti dikali dengan hak suami 1, di sini 5. Yang ini harusnya 1 ini kan untuk 5 tadi kan ya. Ini yang kata muallif tadi, makana wa yasiru lil wahid makana li jama'atihi. Ya, bagian ini kan 1 akan dibagi 5. Maka 1 ini menjadi bagian masing-masing. 1, 1, 1, 1, 1. 5 kan ya? Ya. Ini sekarang sudah bisa dibagi hartanya. Masing-masing paman dapat 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10. Suami dapat 5/10. Ini contoh pertama menjelaskan oleh Syekh. Contoh yang lain, seseorang wafat, ahli warisnya tinggal dilanjutkan tadi 5 paman. Kita ganti sekarang ahli warisnya adalah istri, berarti 1 istri. Berarti ahli yang wafat adalah suami. 1 istri dan 5 paman. Maaf. 1 istri, 5 paman. Maka bagian masing-masing adalah istri, karena tidak ada anak, kata Allah, 1/4. Paman dapat sisa. Berarti asal masalahnya adalah 4. Yang ini kita naikkan ke atas. 4. 4 dibagi 4 dikali 1. 1 kan ya. Sisanya 4 dikurang 1. 3. 3 akan dibagikan ke 5 bahagian. 3 dengan 5 juga tidak habis dibagi. Kalau di sini 5 dibagi 5 selesai inqisam. Kalau di sini 10, di sini 5, ya, di sini 10, di sini 5, ya, dinamakan juga inqisam habis dibagi. Sekarang tidak, namakan dengan tabayun. Apa yang dilakukan? Ini jumlah mereka ini dikalikan dengan asal masalah. 4 kali 5 sama dengan 20. Masing-masing dikalikan juga dengan 5. 1 dikali 5, 5. Sekarang yang bagian untuk semuanya tadi adalah 3, menjadi bagian masing-masing mereka. 3, 3, 3, berarti 15, menjadi 20/20 habis. Ya. Cukup jelaskan ya. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk dalam contoh al-muwafaqah. Yang tawafuk tadi seperti apa? Ini yang mau foto silahkan dulu sebelum kita balik lembarannya. Bismillah, kita balik ya. Ya. Sekarang tawafuk. Contoh tawafuk dijelaskan oleh Syekh Asy-Syarih, Syekh Utsaimin di sini. Seorang wafat, laki-laki wafat, ahli warisnya istri dan 6 orang paman. Istri, 1 istri, 6 orang paman. Istri karena tidak ada anak mendapatkan 1/4. Paman mendapatkan bagiannya sisa. Ya, berarti yang 4 kita jadikan asal masalah. 4 dibagi 4 dikali 1, 1. Kemudian 4
dikurang 1, 3. 3 dengan 6 ada tawafuknya. Yaitu yang 6 ini bisa dibagi 3. Muncul angka berapa? 2. Angka 2-nya bisa kita taruh di sini. Ya, taruh di samping kiri dari paman, 6 orang paman tadi. Bisa tawafuk. Maka sini 2 dikalikan ke asal masalah. Menjadi 8. 2 dikali 1 menjadi 2. Ya udah. Ini 2 dikali 3, 6. Berarti masing-masing bisa 1. Aman 1, 1, 1. Satu. Jelas? Ini yang tawafuk. Bisa kita lakukan seperti yang pertama tadi Ustaz, seperti tabayun, 6 dikali 4. Bisa. Tapi akan lebih banyak jadinya. Berarti masing-masing dapat 3. Berarti akan menjadi 6 dikali 4, 24. Akan panjang. Akan terlalu besar padahal bisa dilebih kecilkan. Umpamanya Anda mengatakan bisa kita lakukan seperti ini, yaitu istri 1/4, 6 paman sisa. Kita gantilah warna penanya biar beda. Bisa kita lakukan seperti tabayun tadi, istri adalah 1/4. Paman adalah sisa. Maka 1/4 dengan sisa 4, 1, 4 dikurang 1, 3. Ini paman kan 6. Gimana kalau 6 kita kali 4? Bisa. Tidak ada masalah, tapi masalahnya nanti akan jadi panjang. 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian 6 kali 1, 6. Kemudian masing-masing mereka dapat 3, 3, 3, 3, 3, 3. Dalam ilmu faraid, bila memungkinkan ada yang terkecil, diambil yang terkecil. Kenapa? Karena nanti dalam masalah munasakhat itu di mana seseorang wafat di tahun 60-an. Dia punya tanah, punya emas, segala macam. Punya harta dagang. Qadarullah mereka enggak bagi-bagi. Mungkin satu dan lain hal, mungkin enggak ngerti pembagian syar'inya atau bagaimana. Kemudian pindah ke generasi yang pertama yang penerima waris tadi pun sudah wafat sekarang. Sekarang berada di tangan generasi ketiga atau keempat. Mereka ingin runut lagi. Ya, sudah banyak yang sudah wafat. Terjadi munasakhat. Kalau dia besar seperti ini nanti bisa besar, bisa 1000 dibaginya nanti akhirnya. Jamiah hasil akhirnya bisa ribuan. Tentu akan repot membagi sebidang tanah menjadi 1000. Ya, maka ya ini dalam masalah hisab saja. Ya, tentu diambil yang paling kecil, yang gampang tadi. Maka ini kita bisa katakan bukan salah sih, tapi tidak afdal. Tapi tidak afdal namanya tidak pantas dipakai, salah juga namanya. Ya udah kita katakan tanda tanya aja. Tidak bagus. Ya, kurang bagus. Wa auliha in alat. Dan bila terjadi aul, maka dia cukup dikalikan dengan hasil aulnya. Maksud hasil aul ini Syekh Syarih Syekh Utsaimin menjelaskan bila aul bukan kalau di sini kan dikali dengan asal masalah, kalau aul tinggal dengan asal aul. Beliau mencontohkan seseorang wafat
ahli warisnya 5 saudari kandung. Kemudian suami. Lima saudari kandung, mereka mendapatkan 2 saudari kandung atau lebih, kata Allah, thulutsan, 2/3. Suami kalau tidak ada anak mendapatkan 1/2. Berarti 3 dengan 2, 6 kan ya? 6 dibagi 3, 2 dikali 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Berarti naik menjadi, hasilnya 7. Haul naik menjadi 7. Naik menjadi 7. Naik menjadi 7, sekarang 4 dengan 5, kan nggak habis dibagi. Apa yang kita lakukan? 5 dikali 6 atau dikali 7? Dikali hasil aula. 5 dikali 7. Sama dengan 3, 5. Berarti 5 dikali 4, 20. Yang bagian ini 3, maaf, tidak langsung 20. Yang 4 ini berarti menjadi dibagi 5, 4, 4, 4, 4, 4. Yang bagian suami 3 dikali 5, 15. Pas 35 kan ya? Ya. Ini yang kalau dia haul. Alhamdulillah selesai pembahasannya hari. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang munasakhat. Ini mungkin sedikit agak repot hitung-hitungannya. Tapi intinya munasakhat itu kalau kita lakukan satu persatu tidak akan memberatkan. Tapi kalau ingin kita satukan semua pembagiannya, itu akan sedikit nanti butuh keseriusan kita mempelajarinya. Tapi tidak akan berat. Karena alhamdulillah sekarang ilmu matematika maju. Kalau saja di SMP diajarkan macam-macam matematikanya, bisa menghitung sudut segala macam berat atau segala macam yang lebih repot daripada ini, insyaallah kaum muslimin tidak akan berat untuk memahaminya, insyaallah. Allah barik. Jazakallah. Ikhwatul Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada, demikianlah tadi penjelasan dan bimbingan yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan Allah berikan taufik untuk kita bisa memahami ilmu ini dan juga bisa mengamalkannya dalam pembagian waris khususnya. Silahkan bagi Anda yang bertanya. Yang pertama kami bacakan Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ayah ana tentang waris Ustaz. Ayah ana bernama Pak Tino. Pak Tino. Ya, meninggal Agustus 2021. Wafat berapa Agustus? Tidak dijelaskan tanggalnya. Agustus 2021 saja Ustaz. Memiliki satu istri. Istri ahli warisnya. Ya, ahli warisnya. Dan 3 anak perempuan yang masih hidup semua ini. Orang tuanya sudah meninggal tahun 2019. Ya. Dan tidak memiliki saudara kandung. Ya. Pak Tino memiliki saudara laki-laki tiri dari satu bapak tapi beda ibu. Berarti ada saudara laki-laki sebapak. Nah, terus kok posisinya masih hidup?
Ya, masih hidup. Anak pertama Pak Tino, ya. Masih hidup saudara laki-lakinya kan Masih hidup Ustaz. satu saudara Tiri. sebapak. Iya, sebapak. Enggak. Kalau di bahasa tidak ada tiri dan Iya, sebapak. tiri dan non tiri Iya. tidak ada. Hanya sebapak, Iya. seibu atau sebapak seibu. Baik. Saya baca lagi Ustaz. Terus Anak pertama Pak Tino adalah anak biologis. yang perempuan ini. Ya, Terus. tapi anak hasil sebelum nikah Ustaz. Katanya. Ini saya tidak bisa. Oh ya Ustaz, ya benar. Ya, masalah menetapkan orang Nah, nikah atau di luar nikah itu datanglah ke pengadilan. betul Ustaz. Ya, karena membuat gaduh di masyarakat. Betul. Bukan ke kita. Ya. Kecuali dia yang dahulu bersaksi, itu lain halnya. Nah, Seperti wanita Ghamidiyah yang bersaksi kepada Rasulullah SAW bahwa dia berzina, atau contoh salah seorang sahabat yang lain laki-laki yang juga Ma'iz. Contohnya adalah Ma'iz, dia yang mengaku kepada Rasulullah SAW dia berzina. Itu lain halnya. Tapi kalau yang menyampaikan ini pihak lain, ya khawatir ini bagian daripada strategi untuk tidak bukan menuduh orang berzina. Kalau menuduh orang berzina, tidak ada 4 saksi laki-laki yang melihat langsung perbuatan zina, dia bisa dicambuk sebanyak 80 kali. Ya. Kita tidak mau dicambuk tentunya. Kayaknya kita tidak akan berbicara tentang hal itu. Yang jelas anaknya 3 atau 2 itu terserah yang menyampaikan. Baik. Ya, sekarang 3 terus. Ya. Terus pertanyaannya cuman bagaimana bagi warisnya Ustadz, dan apakah anak biologis diterima doanya, doa anak yang solihah tentunya untuk bapak biologinya Ustadz. Itu saja pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir tidak ada hubungan dengan waris. Sebelumnya doa tanya kepada Ustaz yang lain. Kita anaknya 3 yang dalam kartu keluarganya, wallahu a'lam hakikatnya, yang jelas dalam kartu keluarga. Kita tidak tahu hal yang gaib. Ya, maka kita hanya melihat ini. Istri mendapatkan, karena ada anak, mendapatkan 8. Anak perempuan 2 atau lebih mendapatkan 2/3. Satu saudara sebapak adalah asabahnya. Dia mengambil sisa. Antara 8 dengan 3 tidak habis dibagi dan jumlah tidak sama, maka dinamakan dengan mubayana tabayun. Berarti juga dikali 8 dikali 3 hasilnya 24. Untuk bagian masing-masing sahamnya 24 dibagi 8 dikali 1 3. 24 dibagi 3 8 dikali 2 16. 16 tambah 3 19. 24 dikurang 19 sama dengan 5. Berarti 5. Ya. Ini sudah sahihkah, sudah tashihkah? 3 dibagi 1 habis. 5 dibagi 1 habis. Sekarang masalahnya 16 dibagi 3. Ya. 16 dibagi 3. Maka di sini tidak habis. Maka bagaimana caranya? Bisa 3 dikali 24, betul. Ya, atau kalau memungkinkan ambil setengahnya, setengah dari 16 berapa? Coba kita kembali dulu kepada yang tawafuk tadi. 6 dengan 8, di sini 6, di sini 2. Ya, berarti 3. 16 ini 8 bagi 3 24, bisa habis. Ya, tidak ada masalah. 16 berarti setengah dari 16 8. Ya, berarti dibagi 2. 16 bagi 3 enggak bisa. 24 bagi 2. Taib.
Das untuk menyelesainya 3 dikali 24 72. 3 dikali semua, 3 dikali 3 9. Berarti di sini 16 16 16. 3 kali 5 15. Ya. Ini sudah tidak ada pecahan. Wallahu a'lam. Silahkan di foto atau ditulis oleh penanya. Ya, lanjut. Baik Ustaz. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari hamba Allah di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Yang pertama Ustaz, bagaimana ketika pembagian waris tidak memakai ilmu faraid, sedangkan sekarang sudah berjalan belasan tahun mungkin sudah tidak ada harta waris tersebut. Apakah sekarang harus tetap dibagikan secara ilmu waris? Yang kedua, Ustadz, apakah masih diterima permintaan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang anak kepada orang tuanya ketika masih hidup belum sempat bertobat dari dosa riba? Yang pertama, wallahu a'lam, dia pembagian sudah lama. Ada hartanya juga katanya. Sudah tidak ada hartanya juga. Yeah. Wallahu a'lam. Ini masalah pembagian harta. Iya. Kalau Anda mendapat lebih dari yang seharusnya dengan pembagian waris dalam Al-Quran tadi, ini pembagian waris dari awal kita tekankan tidak ada di situ bagian masing-masing menurut pendapat ulama fulan, tidak ada. Semuanya firman Allah. Berapa hak anak perempuan, hak anak laki-laki, hak suami, hak istri, hak ayah, hak ibu, ya, hak saudara-saudari, itu Allah yang menentukan. Ya. Maka kesalahannya adalah kesalahan yang fatal. Anda lihat apakah Anda mendapat lebih atau berkurang. Kalau berkurang, tinggal Anda maafkan. Anda putihkan. Semoga dihitung pahala. Tapi kalau Anda berlebih, bagaimana berlebih, Ustaz? Umpamanya Anda adalah perempuan. Ya, lalu karena tidak tahu bagi waris bagaimana, mereka bersepakat aja, udah bagi rata aja dah. Anak laki, anak perempuan sama. Ya. Berarti umpamanya ada anak laki satu, anak laki. Satu anak perempuan. Mereka bagi dua. Mereka bagi dua bagian, satu. Harusnya yang benarnya kan dibagi 3. Yang benarnya ini dua bagian, 2, ini 1 dibagi 3. Berarti di sini yang anak perempuan mengambil lebih dari bagiannya. Karena harusnya dia 1/3, sekarang ambil 1/2. Berarti ada selisih berapa? 1/6. 1/6. Ya. Berarti dia mengambil hak bukan haknya, dia ambil 1/6 yang bukan haknya. Ya. Sekarang dia masih hidup. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian diingat berapa bagian 1/6 itu. Ya, umpamanya hartanya dulu umpamanya 600 juta. Yeah. Berarti 1/6-nya adalah 100 juta. Yeah. Ya. Ini 2 kemungkinan. Kalau tidak Anda minta Pengikhlasan dari saudara tadi yang laki-laki. Oh, dia yang bagi, Ustaz. Dia bagi dulu mungkin karena nggak tahu syariat. Kalau dia tahu syariat, ya 100 juta. Walaupun adik, walaupun kakak, agak berat untuk mengikhlaskan. Kecuali kalau dia memiliki miliaran, sehingga dia merasa 100 juta nggak ada hitungannya. Tapi walaupun orang memiliki miliaran, melihat angka 100 juta, tak bergeming hatinya. Berat untuk mengikhlaskan. Ya, dulu karena merasa itu bukan haknya dia. Sekarang merasa haknya dia, mungkin dia akan ungkit-ungkit. Maka karena itu kita katakan, Anda sampaikan kepada saudara laki-laki Anda tadi.
bahwa sebetulnya Anda bukan mendapatkan satu-satu, ya, orang tua kita meninggalkan harta 600 juta. Bukan Anda mendapatkan 300, ya 300, bukan. Anda harusnya mendapatkan 400, saya 200. Berarti ada selisih 100 yang saya ambil. Karena saya terima 300. Ini bagaimana? Kamu ikhlaskankah atau saya harus bayar? Itu dia kan garuk kepala. Saya berpikir panjang, gimana ya? Saya rundingkan dulu lah, Mak. Istri sama anak-anak, gimana? Tentu angka segitu anak istrinya juga lebih makin berat. Iya, Ustaz. Atau kemungkinan jalan keluarnya paling sang suami mengatakan kepada anak istrinya, udah, kita minta bibi kalian ada uang berapa untuk membayar. Karena kondisinya sekarang juga uang itu sudah habis juga. Yang 300 juta itu. Ya, tentu kan sulit dia bayar. Kita tanyakan aja berapa ada uang tunainya, kita minta kembali. Kalau tidak ada bagaimana? Kalian ikhlas? Ya udahlah Pak, kata mereka, kan kondisi bibi juga dalam kondisi tidak baik ekonominya. Nah, maka dia sampaikan begitu. Kamu sekarang, Dik, ada uang tunai enggak di tabungan? Ada, tapi itu cukup makan harian, tinggal 5 juta untuk makan harian. Ya, dan kakak tahu suami saya sudah meninggal, sudah wafat. Ya, itu ya udahlah kalau gitu saya ikhlaskan, selesai, alhamdulillah. Ya, seperti itu, akhi. Baik. Berkaitan dengan doa anak untuk bapaknya yang sudah meninggal melakukan riba, Ustaz, apakah diterima atau tidak? Tadi pertanyaan kedua. Anaknya melakukan riba. Bukan, bapaknya melakukan riba, meninggal, anaknya mendoakan ampunan, apakah diterima atau tidak oleh Allah? Yang tidak diterima itu doa anak yang muslim kepada bapaknya yang kafir. Baik. Pelaku riba tidak kafir, kecuali dia menghalalkan. Menghalalkan itu mengatakan, maka sebagian para ulama menafsirkan wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebagian ulama menafsirkan siapa yang kembali berbuat riba, mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sebagian ulama menafsirkan bila dia menghalalkan riba. Kalau dikatakan kepada dia riba itu tidak ada masalah kok. Itu kan masalah ekonomi, bukan urusan ibadah kepada Allah. Ya, kalau seperti ini kafir. Tapi dia tahu bahwa Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba, kata dia. Tapi ini kan enggak riba, kata dia. Ini kan enggak riba, ini kan bunga bank adalah sebuah keadilan. Ya. Apalagi banyak syubhat-syubhat dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama Allah sehingga dinamakan kiai, tokoh, ustadz dan segala macam, mengatakan bunga bank konvensional itu adalah halal. Padahal kesepakatan ulama semenjak berdirinya bunga bank, adanya bank konvensional di tahun 65. Yang ngomong sekarang halal itu belum lahir lagi. Para ulama Islam sudah bersepakat melakukan konferensi muktamar berkali-kali, baik skala internasional maupun lokal, bahwa bunga bank konvensional itulah riba di masa sekarang. Tapi dia karena terkena syubhat tadi, dia menganggap halal, ya, ini tidak masuk di dalam menghalalkan riba. Ya, dan insyaallah doa anaknya sampai kepada orang tuanya. Dan pun orang tuanya ketika dia wafat tetap diperlakukan sebagai seorang muslim. Ya. Perlaku dosa besar itu perlakuan seorang muslim. Ya. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pemerhati roja yang ingin bertanya secara langsung via telepon. Kami berikan kesempatan untuk mempersiapkan pertanyaan dengan komplit, berkaitan dengan warisnya harus dijelaskan dengan komplit supaya Ustadz memberikan jawaban dengan seksama dan baik. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Dan hamba Allah di Bogor. Silakan pertanyaannya Ibu sampaikan kepada Ustadz. Berhubungan dengan hak waris, ini kakak saya rahimahullah kan meninggal di tahun 2017. Namanya siapa yang meninggalnya, Ibu? Budi Restianto. Pak Budi wafat di tahun 2017. sebentar.
Terus Nah, terus dari pas meninggal itu karena mungkin istrinya juga tidak tahu tentang hak waris, jadi sampai sekarang itu belum ada pembagian sama sekali. Nah, masih dikuasai istri semuanya. iya masih dikuasai. Terus Karena kita juga kita juga masih awam dan kita juga mikirnya pekiwuh gitu, nggak enak gitu kalau misalkan kita mau menjelaskan, mengingatkan untuk hak waris tersebut. Nah, kan besok tanggal 12 Jumat besok si istrinya itu mau menikah lagi. ya, ini sekarang nggak ada pakai kan ya. Nah, Sebentar. Kita jelaskan hak waris dari Pak Budi ini. ya, Ketika dia wafat, orang tuanya masih hidup, bapak masih ada, ayah, ibunya sudah wafat, ibu sudah meninggal di tahun istri. 2014. Anak ada berapa orang? Anak ada 2, laki-laki, Laki-laki 1, perempuan 1. laki-laki dua-duanya. Umur berapa mereka ini? Waktu meninggal umur kelas 3 SD dan umur 9 tahun, berapa ya? 7 tahun dan 4 tahun, 7 tahun dan 5 tahun. Ya, ini berarti anak yatim kan? Iya. Sekarang umurnya berapa? Sekarang yang anak pertama kelas 1 SMP, kurang lebih umur 12 tahun, yang adiknya umur 11 tahun. Ini juga mungkin belum balik, nggak tahu saya belum balik. Kalau belum balik yatim. Iya. Ini kalau tidak dibagi waris, si istri dan sekarang kalau dia ingin menikah lagi, haknya dia memang. Iya. Tapi bila tidak dibagi waris, kemungkinan suami keduanya ini akan memakan harta anak yatim ini. Ya, nah justru itu bagaimana ini, kita kan saya adiknya. Nah, bagaimana? Anda adik Pak Budi, Iya, saya adik. sampaikan dengan baik. Kan Anda tidak mau juga kan kakak ipar Anda dibakar Allah karena makan harta anak yatim. Iya. Allah sebelum menjelaskan tentang hukum waris, sebelumnya ayat tentang innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim yang mereka masukkan ke dalam perutnya adalah api neraka dan mereka sekalian masuk ke dalam api neraka. Ya. Ya. Makannya bukan ikut makan aja itu istri dan calon suaminya dia. Iya. Mereka tinggal di rumah itu dan calon suaminya ini tidak bayar sewa, berarti ada hak anak yatim yang dimakannya. Ya. Ini ingatkan, kan kita tidak mau ada orang yang kita kenal dekat dan dibakar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dibagi ayah mendapat 1/6 tambah sisa, tapi enggak ada sisa. Istri mendapat 1/8. Anak laki-laki dapat sisa. Kalau adik-adik tidak ya Ustaz? Tidak ada karena ada anak dan ada ayah. Ya. Nah, justru itu makanya. Sebentar, saya perhatikan dulu ini. 6 dengan 4, 24. 24 bagi 6, 4. 24 dibagi 8, 3. Ya, berarti 17. 17 akan dibagi kedua, ada pecahan. Maka 2 dikali 2, 4. Sama dengan 48 kan ya. Kali 2 semuanya 8, 6, 17. Foto catat dengan baik ini. Ya. Iya. Silakan difoto. Saya ambil handphonenya dulu, mau di screen capture. Iya. Ya. Nah, udah gitu kan kemarin juga pas dia minta izin mau nikahnya juga via WA karena kan dia tinggalnya di Semarang. Nah, pas saya tanya juga kan katanya si suaminya nanti mau tinggal di mana, saya tanya detil. Nanti tinggal di sini. Nah, makanya saya langsung, waduh, udah ngomong. Rumah itu rumah Pak Budi? Sepertinya atas nama kakak saya, karena pas meninggalkan waktu itu kita nggak tanya-tanya sudah balik nama apa belum. Sepertinya sih sudah atas nama dia, terus mobil juga sudah atas nama Pak Budi. Terus juga kan Pak Budi itu kan ASN, jadi ada uang pensiunannya.
Dan menurut kakak saya yang ASN juga katanya kalau sudah nikah kan, kalau yang untuk jatah ke istrinya sudah putus, tapi masih ada jatah yang buat ke anak-anaknya. Nah justru itu saya mau masuk ke ranah tersebut juga tidak enak bilangnya gitu loh. Takutnya nanti disangka. Ayah Anda masih hidup? Ayah saya masih hidup. Ayah yang bilang mungkin lebih bijaksana, kecuali ayah dalam kondisi yang sakit, yang tidak memungkinkan. Justru itu karena kan ayah saya dulu pas pas dulu kakak meninggal itu sempat ada berseteru, jadinya sampai sekarang itu istrinya seperti menyalahkan kalau kakak meninggal itu karena tuah omongan dari bapak saya. Nah makanya kalau untuk ayah saya yang bilang juga sepertinya sulit. Nah ya udah Anda yang bilang, untuk siapa yang bilang yang dekat kepada istri. Kalau dia tetap tidak mau, urusan dia dengan Allah, yang penting Anda sudah menyampaikan. Terus masalah 2 anak yatim ini kira-kira aman dengan, karena ibu mereka sudah bersuami. Dan calon suaminya ini nanti suaminya ini apakah bisa mendidik 2 anak yatim ini, itu mungkin mengkhawatirkan. Ya, kalau ada umpamanya abang Anda yang lain yang laki-laki ngambil keponakan itu untuk dididik dengan baik, kalau ayah umpamanya sudah uzur tidak bisa mendidik cucunya, ya tidak ada masalah. Ini pada dasarnya mereka dididik oleh kakek mereka, itu ayah Anda. Tapi kalau ayah sudah uzur, pindah pendidikannya kepada pamannya, itu saudara Pak Budi. Iya, ya. Berarti yang harus kita sampaikan ke istrinya itu tentang hak waris si anak yang 2 itu ya Pak Ustadz ya. Selain itu juga hak pendidikannya. Karena otomatis si istri, dia sudah nikah lagi, tentu perhatiannya kepada 2 anak berbeda. Karena dia sekarang wajib berkhidmat kepada suaminya. Iya. Ya. Maka seperti yang saya katakan tadi, ya, karena istrinya sudah bersuami, kalau istrinya keberatan, enggak, ini anak sama saya tetap, itu bisa dibawa ke pengadilan agama yang memutuskan. Ya, apakah diasuh oleh kakeknya, hak hadonah atau pengasuhan kakek atau pamannya. Tapi kalau ibunya belum menikah, itu memang hak ibunya bila anak-anak itu belum punya pilihan. Kecuali anak yang sudah balik, yang dia punya pilihan, ya saya mau tinggal sama ibu aja, terserah dia. Tapi kalau misalkan untuk, karena kan jaraknya kan jauh, dia di Semarang, kita di Bogor gitu. Kalau misalkan untuk diajak anak pindah ke sini juga rasanya tidak mungkin, karena anak itu pun juga tidak mau diajak pindah ke Bogor pastinya. Dan kemarin pas di WA juga kan, pas saya bilang kenapa kok nggak tinggal di rumah suaminya gitu. Enggak di sini karena anak-anak tidak mau pindah. Nah itu jadi bagaimana Ustadz? Jadi tetap saja nggak apa-apa ya, sambil kita pantau atau bagaimana ya? Ya wallahu a'lam. Kalau kondisinya demikian, anak-anaknya lebih suka sama ibunya, ya, dan anaknya ditanya, jangan ibunya ditanya. Datanglah Anda atau bersama kakak Anda, tanyakan keponakan tersebut dengan baik. Ya, nanti mereka punya bapak tiri tentu ibu akan sibuk berkhidmat kepada suaminya. Kalau kalian mau tetap di sini, terserah kalian. Tapi tentu nyaman gak anak-anak dengan bapak tirinya? Ya, walhasil diskusikanlah dengan baik. Jelas Ibu? Insya Allah jelas Pak Ustaz. Ya, terima kasih jazakallah atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Allah. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih via telepon. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Falah di Serang Pak Ustadz. Silahkan Pak, pertanyaannya langsung saja. Afwan, Ustadz ingin bertanya. Saya kebetulan
minggu kemarin sudah nyambung dengan Pak Ustadz. Hanya mungkin ada beberapa yang perlu dipertanyakan kembali. Mungkin saya kurang jelas. Ini terkait dengan waris yang belum dibagikan sejak 2008. Ini kebetulan mertua Pak Joko meninggal 2008. Ini kemana sudah kita bahas atau kita ulangi lagi? Sudah dibahas, cuma izin Ustadz. Ya, saya izinkan. Apa yang Anda tanyakan? Bapak yang belum jelas yang mananya? Pada saat Pak mertua meninggal 2008 itu, kan meninggalkan istri, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 2 adik laki-laki kandung, 2 adik perempuan kandung. Terus? Kemarin yang 2 adik kandung Bapak Joko itu belum disebutkan. Takutnya apakah ada hak warisnya? Pak Joko ada anak laki-laki? Ada. Tentu tidak dapat adik kandung, kakak kandung, abang kandung, tidak dapat. Oh, baik Ustadz. Selanjutnya, setelah Pak Joko meninggal, anak laki-lakinya kan meninggal tuh AA. Berapa hari jaraknya? Pak Joko 2008, anaknya yang laki-laki meninggal Februari 2021. Tetap tidak dapat saudara kandung dari Pak Joko tadi. Tanyanya apa ini sekarang? Oh, kalau yang dari pas AA meninggal itu untuk keponakannya, anak dari adik-adiknya sama kakaknya gimana? Anik siapa ini? Pak Joko atau AA? Adik dari AA. Ketika si AA wafat, ibunya berarti masih hidup kan ya? Ibu masih hidup. Ibu dapat 1/6. Bapak sudah meninggal. Bapak sudah meninggal. Kakek dari bapak, ayah dari bapak sudah meninggal. Ya. Dan si AA ini punya anak istri? Belum menikah. Belum menikah. Ya, saudara-saudari. Dia punya saudara-saudari? Punya 2 saudari kandung. Saudara? Saudara nggak ada. 2 saudari kandung dapat 2/3, ibunya 1/6. Sisanya untuk asobah. Oh, kalau ada kebetulan adik sama kakaknya saudara kandung itu punya anak. Adik dan saudara kandungnya saudari? Iya. Tidak dapat. Jadi, anak dari saudari tidak dapat. Oh, gitu. Jadi yang 2 saudari, maksudnya kebetulan AA itu punya adik itu istri saya. Dan ini kan ada... Sebentar. AA namanya siapa? AA itu? Teddy. Edi? Iya, Teddy. Teddy wafat. Meninggalkan ibu. Ibu, ahli warisnya ibu. Kemudian 2 saudari kandung. 2 saudari kandung. 2 saudari kandung. 2 keponakan laki dan 2 Sebentar. perempuan. 2 saudari kandung. Ya. Ini dulu yang dapat. Ibu dapat 1/6. Dapat 2/3. 6 dengan 3 bisa dengan 6. 1. 6 bagi 3, 2, 4. Sisa 1. Sisa 1 bagian ini dibagikan kepada asobah yang terdekat. Nabi mengatakan, Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali awla rajulin dzakar. Kata Nabi SAW, berikan harta waris kepada faraid, itu ditentukan oleh Allah. Ibu ditentukan oleh Allah, saudari kandung ditentukan oleh Allah. Bila ada sisa, kata Nabi, untuk laki-laki yang terdekat. Untuk laki-laki yang terdekat dari Teddy adalah
Anak tapi dia nggak punya anak. Cucu nggak punya cucu. Iya kan? Iya. Naik ke atas itu ayah. Ayah nggak ada. Ayah sudah wafat, bukan masa nggak ada. Hanya Nabi Isa yang tidak ada ayah. Ayah sudah wafat. Iya. Ya. Naik ke kakek. Meninggal. Kakek sudah wafat juga. Iya. Kalau tidak, saudara dari Pak Teddy, laki-laki, tidak ada. Oh, tidak ada. Iya, saudara kandung tidak ada laki. Saudara apa yang ada? Sebapak ada? Ada, kalau nggak salah, ada saudara dari ibu, adik ibu. Laki-laki. Saudara dari ibu, seibu beda ayah gitu. Apa namanya? Maksudnya pamannya AA. Jadi, Pamannya Teddy, bukan saudara Teddy. Oh, Itu saudara ibunya. oh, Yang sekarang saya tanyakan, saudara Teddy tidak ada kan ya? Iya. Yang sebapak seibu tidak ada, yang sebapak saja tidak ada, yang seibu saja tidak ada. iya. Ya, tidak ada saudara Teddy. Berarti yang laki-laki tidak ada. Anak dari saudara berarti juga tidak ada. Ya tidak ada lah, dia nggak punya saudara laki-laki yang sebapak seibu, sebapak anak itu tidak ada. Oh, iya. Jelas? Kalau tidak ada, naik kepada paman. Iya. Paman. Paman yaitu saudara bapak dari Pak Teddy, dari AA. Oh, Pak Joko. Pak Joko masih ada saudara laki-lakinya yang hidup. kebetulan pas AA meninggal tuh sudah tidak ada Paman tidak ada. Anak laki-laki paman. anak laki. Pak Joko kan punya saudara laki-laki sebelumnya. Iya. Ada anak laki-laki. Ada yang beda ibu. Beda ibu maksudnya apa? Maksudnya kebetulan Pak Joko ini punya adik tiri laki-laki. Sebapak. Sebapak. Ya, ada laki-laki. Iya. Masih hidup. Ada sebapak itu ada 2. Masih hidup atau sudah meninggal? Hidup. Masih hidup. Iya, dapat berarti ini adalah untuk paman sekakek. Paman. Yang satu ini dibagi 2 orang paman sekakek. Jelas? Iya. Nah, itu yang dapat. Yang anak dari saudari tidak dapat. Oh, paman dari saudari. Bukan paman dari saudari, anak dari saudari yang istri Anda tadi itu tidak dapat. Oh, ya baik laki-laki maupun perempuan nggak dapat ya, ponakan istilahnya. Ya. Ya. Cukup. Ya Ustadz, cukup. Ini Ustadz yang kalau misalkan setelah itu ibu kan meninggal tuh. Ibu yang mana lagi? Ini ibunya AA. Ya, meninggal terus. Meninggal 1 bulan berikutnya. Nah, itu meninggalkan 2 anak perempuan, 2 cucu laki-laki, 3 cucu. Cucu laki-laki anaknya siapa ini? Anaknya Teddy kan nggak punya anak. Ibu. Teddy kan nggak punya anak. Anak dari perempuan. Ini kan Cucu dari anak perempuan apa dari anak laki-laki? Yang sekarang ini, nah setelah AA meninggal, 1 bulan berikutnya ibu meninggal. Ibu itu namanya siapa? Ibu cucu. Ibu cucu namanya? Ya, tapi ibu cucu dapat 1/6 tuh ya, Ustadz. Ibu cucu wafat. Dari AA dapat 1/6, nah itu dibagikan lagi kan Ustadz ya. Ini di antara hartanya tambah hartanya yang lain. Ya. Baik. Ini ahli warisnya diantaranya adalah 2 anak perempuan. Masih hidup anaknya? Masih Ustadz, termasuk istri saya. 2 anak perempuan. Dapat 2/3. Ibu ini bapak ibunya sudah meninggal? Sudah Ibu meninggal. cucu? Hah? Sudah wafat? Sudah pada meninggal Ustaz. Sudah wafat. Ini 2/3. Yang sepertiganya, Cucu laki sama cucu perempuan? sebentar dulu. Baik Ustaz.
Jangan nyala. Kalau nyala malah tidak selesai kita. Apa? Ini 3, di sini 2, sisa 1. Jelas? Sisa 1 untuk siapa? Ya, untuk asobah laki-laki yang terdekat dari ibu cucu. Ibu cucu asobah kan adalah anak laki-laki. Anak laki-lakinya sudah wafat, tidak ada. Iya Ustaz. Kemudian bapaknya beliau sudah wafat, tidak ada. Iya Ustaz. Kemudian saudara laki-laki ibu cucu ada yang masih hidup? Ada 2 Ustaz. Saudara sebapak seibu? Sebapak seibu Ustaz. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 2 laki-laki saja Ustaz. 2 laki-laki saudara. Saudara kandung kan ya? Kandung Ustaz. Ya. Mereka yang ngambil 1 ini. Jelas? Baik Ustaz. Berarti paman Anda. Anak Anda dapatkah dari ibu cucu? Tidaklah. Karena anak perempuan bukan asobah. Kecuali anak dari Pak Teddy. Iya Ustaz. Jadi Pak Teddy kan nggak punya anak. Iya Ustaz. Ya, kalau anak laki-laki dari Pak Teddy dia jadi asobah. Iya Ustaz. Ya. Sudah Pak, cukup? Jelas? Afwan, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan tadi. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pesan singkat. Kami akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Asrul yang bertanya, saya ingin bertanya tentang waris Ustadz. Ayah saya namanya Haji Johan. Meninggal November 2004. Johan. Meninggal November 2004. Istri masih hidup. Anaknya 5, 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Masih hidup? Semuanya masih hidup, Ustaz. 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Saudara ayah seibu ada 2 orang masih hidup. Tidak dapat. Oh, tidak dapat. Ya, Ustaz. Ayah ibu dari Johan Lagi dan 1 perempuan. Ibu dan ayah dari Bapak Johan sudah meninggal. hanya ini yang dapat. Ya. Istri dan anak laki tidak perempuan. Meninggalkan 2 rumah, Ustaz. Itu aja pertanyaan. Ya, istri karena ada anak 1/8 ini dapat sisa soba bil ghair. Soba bil ghair berarti ada 8, 1, 7. Anak laki-laki 2 bagian, 2 dikali 2, 4, tambah 3, pas 7. Nah, sekarang antara 7 dengan 7 pas. Berarti langsung saja dibagi 8, 1, kemudian anak laki-laki dapat 2, 2, perempuan 1, 1, 1. Maka rumah tadi dibagi 8. Istrinya dapat 1/8, anak laki-lakinya dapat 2/8, masing-masing anak perempuannya dapat 1/8. Ya, seperti itu. Setiap rumahnya ya. Kan ada 2 rumah, setiap rumah dibagi seperti itu. Ya. Baik. Syukran barakallahu fikum, Ustaz. Nampaknya Allah pertanyaan Ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan Ya. kita. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitam, Ustaz. Ya. Bagus pertanyaan terakhir tadi mengingatkan kita bahwa untuk mendapatkan harta kita harus mencari tahu apakah ini dihalalkan oleh Allah atau tidak. Karena ini kesempatan sangat gampang. Tulis 1 tambah 2 jadi 3, dapat hadiah. Ya. Walaupun hanya notebook, hanya catatan buku atau buku kosong, buku catatan, tapi tetap itu hadiah yang tidak dibolehkan. Ya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kefahaman akan agamanya dalam seluruh kehidupan kita, juga dalam mendapatkan harta waris. Ya. Seperti yang kasus yang tadi juga dibagi oleh saudaranya, dibagi rata aja sehingga dia mendapatkan lebih
atau dari perempuan, kemungkinan saudaranya tidak tahu. Kalau dia tahu tentu dia tidak mau. Maka tidak halal bagi seorang mengambil harta saudaranya dengan cara berbuat kezaliman. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.